Pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 2,5 juta ton. Hal ini diklaim dilakukan untuk menjaga stabilisasi pasokan beras. Kepala Badan Pangan Nasional Ari Prasetyo Adi bahkan mengaku impor merupakan keputusan pahit yang terpaksa untuk diambil. Rencana impor pun mendapat penolakan keras dari Serikat Petani Indonesia. Untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Ketua Umum DPP Serikat Petani Indonesia, Henry Saragi. Selamat pagi Pak Henry. Selamat pagi. Ya, Pak Henry ini kalau bisa ceritakan mengapa menolak Pak? Meskipun pemerintah selalu berdalih El Nino merupakan salah satu penyebab dan juga dari Bappenas sendiri mengatakan stok beras di Bulog tinggal 1,4 juta ton nih Pak. Pertama saya sampaikan bahwasanya Indonesia menolak impor beras ya karena ini sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan juga Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani Nomor 19 Tahun 2013 yang isinya Indonesia sesungguhnya dimandatkan untuk berkecukupan pangannya, berkedaulatan pangannya. Itu yang menjadi alasan pertama. Yang kedua, pemerintahan Jokowi sendiri ya telah berkomitmen dan itu dituangkan dalam RPJMN tahun 2014 dan 2019 untuk Indonesia berkedaulatan pangan ya. Jadi karenanya menurut kita ya impor pangan ini tidak sejalan dengan undang-undang yang ada dan juga sesungguhnya dengan rencana pemerintah. Jadi ini bertolak belakang ya dengan konstitusi yang ada dan juga dalam RPJMN yang ada. Pak, tapi kalau kita bicara mengenai stok beras ini salah satu hal yang tidak bisa kita tampilkan karena memang kebutuhan konsumsi dalam negeri masih tinggi. Data BPS Pak untuk di bulan Januari 2024 diperkirakan hanya produksi 0,9 juta ton dan Februari 2024 hanya sebanyak 1,3 juta ton. Nah, solusi impor ini masih dianggap solutif untuk mengatasi kebutuhan dalam negeri yang terbilang tidak bisa dipenuhi oleh produksi lokal, Pak. Itu yang menurut kita akibat dari katakanlah kekeliruan, kesalahan dari pemerintah dalam membangun sistem stok pangan di Indonesia dalam soal kebijakan pangan di Indonesia termasuk harga. Nah, harusnya pemerintah Indonesia memang sudah sejauh-jauh hari sesuai dengan perintah undang-undang dan komitmen yang ada dan rencana pembangunan itu mempunyai stok pangan yang mencukupi ya dan tidak bisa serta-merta ya melakukan impor seperti ini di tengah sudah impor tahun lalu, impor lagi tahun ini ya. Dan ini menunjukkan ya pemerintah saat ini ya tidak menjalankan perintah undang-undang itu, bahkan program kerja yang sudah dijalankan, yang sudah dibuat tahun 2014 dan 2019 ini. Pak Henry, kalau mungkin Bapak bisa menggambarkan dari rekan-rekan serikat petani bagaimana kondisi pasokan beras di lapangan ya, mengingat kalau kita warga hanya melihat dari angka beras yang harus dibeli gitu di pasar semakin tinggi karena harus impor, karena produksi dalam negeri berkurang. Sebenarnya seperti apa kalau mungkin Bapak bisa mengilustrasikan? Pertama, ini akibat dari tadi saya bilang ya stok pangan dan kebijakan harga, di mana pemerintah membuat HPP harga pembelian gabah tahun lalu itu harganya Rp5.000. Sementara harga eceran tertinggi yaitu di berbagai wilayah ya beda-beda ya angkanya sangat tinggi sekali ya. Misalnya di Sumut itu 13.900 untuk beras premium. Nah, akibatnya ya Bulog sebagai badan penyangga pangan ya dia tidak punya stok pangan, stok beras karena dia tidak bisa membeli gabah ya. Sebab harga gabah itu ya naik dari HPP dan itu dibeli oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun orang-orang yang terlibat dalam perdagangan pangan. Jadi stok beras itu berada di tangan para pedagang, bukan di tangan Bulog. Itu yang saya pikir pertama. Yang kedua ada perubahan ya, yang sebelumnya
bansos itu tidak diberikan dalam bentuk beras ya, tapi dalam bentuk uang, ya sekarang berubah menjadi dalam bentuk beras. Inilah yang membuat ya Bulog ya perlu beras, perlu beras yang didatangkan dari impor itu gitu. Jadi menurut saya ini yang menjadi soal penyebab impor beras ini. Mhm. Bapak apakah Ya artinya tidak ada ya, Bapak silakan. apakah ada variabel lain Pak selain tadi El Nino cuaca selalu dijadikan kambing hitam oleh pemerintah, kemudian di beberapa negara yang menjadi tujuan impor kita seperti India misalkan yang menutup keran ekspor mereka. Tapi di satu sisi juga kita tidak bisa menyangkal bahwasanya terjadi penambahan jumlah petani atau pertanian gurem naik 18,49% dan lahan pertanian berkurang. Lalu seperti apa solusi yang Anda lihat selain impor yang paling solutif nih Pak? Ya, jadi saya pertama untuk soal El Nino musim. Ya, ini kan kalau perkara El Nino ini bukan saja negara seperti Indonesia, ya negara-negara penghasil beras yang lain juga demikian. Ya, tapi mengapa mereka masih bisa ekspor? Itu kan pertanyaannya. Nah, yang kedua, mengapa Indonesia tidak bisa memproduksi beras dalam jumlah banyak? Yang pertama saya katakan, rencana pemerintah untuk membagikan tanah kepada petani, kepada orang-orang desa itu tidak berjalan. Ya, ada 9 juta hektar yang mau direncanakan dibagikan kepada petani, itu tidak dilaksanakan. Yang terjadi adalah sertifikasi lahan, ya, bukan distribusi tanah kepada orang-orang tak bertanah ataupun petani gurem. Nah, dan tentunya juga tadi sudah saya sebutkan kebijakan harga dan kebijakan stok pangan yang keliru, kemudian juga soal pengembangan pertanian ya yang juga menurut kita tidak konsisten. Satu sisi mau terus menggunakan pupuk kimia, tetapi pupuk kimianya juga tidak tersedia ya, dan upaya untuk pertanian organik ya, penggunaan pupuk organik sudah didorong tetapi juga tidak didukung oleh pemerintah. Jadi itulah yang menyebabkan Indonesia ya terus impor beras dan impor pangan ya. Harus diingat yang meningkat ini bukan saja impor beras tapi juga gandum, kacang kedelai ya, daging ya, dan seterusnya. Hmm. Walaupun Indonesia akhirnya menjadi negara pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Ya, jadi begitulah akhirnya Indonesia tergantung pangannya ya, di mana kita banyak mengimpor dan hanya mengekspor kelapa sawit. Iya Pak, yang menarik adalah kalau tadi Bapak katakan pemerintah sepertinya tidak berpihak ya. Mulai dari subsidi pupuk yang dikurangi, kemudian juga pemerintah masih tetap bersikuku untuk mengimpor sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pasokan beras dalam negeri. Lalu sejauh ini apakah kalian para serikat pekerja ataupun maksud saya petani, kemudian juga bagaimana para pekerja pertanian di tanah air itu sudah berkolaborasi dengan pemerintah dalam memberikan solusi yang solutif Pak? Saya mulai dari soal pupuk ya dan pemberantasan hama tanggal 6 April 2003 dan tanggal 27 April 2003 saya mengajak Presiden Jokowi menanam padi ya di Tuban ya, di tanah 1.000 hektar. Saya tunjukkan betapa sesungguhnya petani tidak perlu pakai pupuk kimia. Dan tanggal 27 April dibawa ke sidang kabinet agar dilaksanakan apa yang disebut dengan pertanian agroekologi, tidak menggunakan pupuk kimia. Tetapi itu tidak dijalankan sampai hari ini. Jadi April sampai sekarang ya sudah sesungguhnya bisa 3 kali panen kan, itu dari yang mulai kita tanam. Tetapi itu tidak ada dijalankan ya hari ini. Itu yang menurut kita. Demikian juga soal reforma agraria. Janji 9 juta hektar itu dibagikan kepada petani ternyata tidak dilaksanakan. Kalaupun yang ada adalah sertifikasi lahan saja ya terhadap tanah-tanah yang sudah sesungguhnya dikuasai petani. Tetapi lahan yang segar baru dibagikan kepada petani itu bisa dibilang jumlahnya sangat kecil sekali kalaupun ada. Kalau kita bicara mengenai harga beras di pasaran pastinya juga
dikaitkan dengan harga gabah panen ya Pak ya. Ini data dari BPS kembali saya coba kutip. Di Desember 2023 rata-rata harga gabah kering panen di tingkat petani itu sekitar 6.725 naik 0,12%. Lalu apakah petani mendapatkan keuntungan dengan kenaikan harga gabah panen ini dan dengan harga beras yang cukup tinggi di pasaran? Apakah kalian juga mendapatkan keuntungan? Seandainya tidak, mengapa itu tetap terjadi Pak? Pertama, kita melihat memang hari ini harga gabah ya, kalaupun ada turun belum merata turunnya ya dengan adanya isu impor ini. Ada variasinya, ada yang Rp200, Rp300 ya, bahkan ada yang di tempat lain masih naik. Karena karakteristik sekarang panen tidak panen serentak, dia panennya per area saja. Misalnya di daerah Deli Serdang dikerucutkan di kecamatan Beringin, kecamatan Lubuk Pakam, ya, Pagar Merbau, itu panennya dia tidak per kecamatan, bahkan dia hanya per blok-blok saja, per wilayah-wilayah saja, ribuan hektar, tidak sampai keseluruhan. Nah, dan ini saya katakan tadi, ya memang satu sisi membuat harga gabah tidak drop jatuh sekali dengan impor ini, tetapi tetap juga turun. Dan menurut kita sekarang harga beras di Sumatera Utara misalnya itu sudah melampaui dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan beras yang medium saja pun di atas Rp14.000 di sini. Dan tentunya ini menyulitkan bagi masyarakat pedesaan ya dan di perkotaan yang dia tidak punya lahan pertanian, tidak punya sawah karena harga beras yang begitu mahal ini. Baik, Pak Hendri, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Salam sehat dan semangat selalu, Pak. Terima kasih semuanya.